Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton video ini. Terima kasih udah balik lagi ke channel Gitaris Traveler. Tempat saya sharing pengalaman seputar gadget, pergitaran motor, dan jalan-jalan. Sesuai janji saya beberapa waktu lalu di video unboxing iPhone 11 yang saya gunakan sekarang nih, kali ini saya mau sharing dulu pengalaman dan beberapa saran saya yang mudah-mudahan sih bermanfaat buat kalian yang mau upgrade ke iPhone 11 tapi masih bingung worth it atau enggak. Saya mau cerita dulu, backgroundnya saya adalah pengguna iPhone 7 Plus. Kapasitasnya sama 128 GB sejak tahun 2019. Sekarang di tahun 2022 saya pindah ke iPhone 11 128 GB juga sama. Sebenarnya ini insiden kenapa saya akhirnya memutuskan buat upgrade. iPhone 7 Plus saya tuh rusak Touch ID-nya dan itu nggak bisa dibenerin. Awalnya saya mau tahan aja sampai iPhone SE 2022 tuh keluar. Bukan berarti saya mau beli iPhone SE nya, tapi biasanya ada tren penurunan harga di tipe-tipe iPhone yang lain. Tapi ternyata setelah sebulan 2 bulan saya ngerasa agak terganggu juga dengan Touch ID yang rusak. Apalagi ini terkait keamanan si HP-nya. Ya udah, akhirnya saya jadilah upgrade. Nah, saran saya buat kalian mengenai harga supaya perbandingannya adalah nominal yang sama dengan HP sebelumnya. Saran saya belinya setiap per 3 tahun. Contoh, saya pengguna iPhone 7 Plus 3 tahun yang lalu seharga 7 juta. Dan kalau kalian mau ganti tahun ini, saya sarankan untuk cari yang harganya tuh 7 jutaan juga. Dalam kasus ini ya iPhone 11 saat video ini dibuat ya harganya segitu sih. Saya nggak jamin ini adalah cara yang terbaik, tapi berdasarkan pengalaman saya cara ini cukup efektif ya. Mulai dari dulu sebelum 7 Plus ini saya pakai 4S ya. Dari iPhone 6. Jadi iPhone 6 saya beli, saya lupa, pokoknya selang 3 tahun kemudian, 2016 saya pakai iPhone 6, terus 2019 saya ganti ke 7 Plus. Caranya sih menurut saya cukup efektif, tapi ini bukan berarti saya menganjurkan ganti HP setiap 3 tahun. Kalau nggak rusak juga saya mungkin masih pakai iPhone 7 Plus saya. Nah, ini info juga buat kalian, Touch ID itu kalau rusak, Touch ID itu di HP-HP mungkin terakhir di iPhone 8 ya, yang masih pakai Touch ID. Nah, itu kalau udah rusak tuh nggak akan bisa diganti. Paling beberapa tukang servis ada yang mampu servis, tapi jangan salah, harganya tuh sama seperti ganti spare part baru, dan belum tentu keawetannya tuh seperti sedia kala. Balik lagi ke cara kita makainya kayak gimana. Kembali ke inti utamanya, saya akan share poin utama dari iPhone 11 yang bikin saya puas karena udah beli. Yang pertama itu baterai, kedua itu kamera tentu, lalu ketiga itu feel menggenggam. Nggak tahu, kayak saya ngerasa layak aja nih buat dimasukin ke poin kepuasan. Terus yang keempat itu kualitas suara speaker, dan yang terakhir itu nanti akan saya akan sebutin menjelang akhir video. Sekarang saya akan bahas satu persatu poin-poin kepuasan saya tersebut. Secara kapasitas mAh, apa itu mAh? Jadi mAh adalah singkatan dari milliampere hour, satuan banyaknya muatan yang bisa disimpan di baterai yang tertanam di HP kita, mau Android mau iPhone. Baterai 7 Plus itu sama si iPhone 11 mirip-mirip, kurang lebih selisihnya 200an mAh, jadi masih lebih besar iPhone 11. Tapi berdasarkan pengalaman saya ya, pakai udah sekitar 1 bulanan iPhone 11 dalam sehari itu saya cuma ngecas 1 kali, dan itu pun nggak melulu sampai terisi full. Percaya nggak, sementara iPhone 7 Plus itu paling nggak 2-3 kali terisi full untuk menggunakan harian. Perlu digarisbawahi, saya nggak pakai HP keduanya nih buat ngegame, paling sosmed, chat, kamera, foto, video aja sih. Terutama pas lagi traveling, biasanya sampai kadang suka saya pakai mode pesawat biar bisa terbang. Enggak, jadi biar irit aja baterainya buat bikin video, foto gitu. Tapi setelah pindah ke 11 sih gokil kalau menurut saya. Standar medsosan tuh sama chat sambil saya pakai buat dokumentasi video, baterainya awet banget. Sejauh ini saya masih sehari sekali buat ngecas. By the way, saya udah coba pakai baterai yang double power nih di iPhone 7 Plus. Hasilnya nggak beda-beda banget. Tetap sehari tuh
kadang 2-3 kali ngecasnya, dan baik baterai ori ataupun double power keduanya tuh panas kalau udah dipakai agak lama. Jadi di iPhone 11 tuh ya memang sih masih panas, cuma jauh lebih mendingan sih. Poinnya tuh dari penghematan baterai dan ketidakpanasan HP-nya itu kalau menurut saya dari prosesornya sih, yang udah pakai A13 Bionic. Kalau di 7 Plus ini seingat saya masih yang 10 ya, koreksi kalau salah. Lanjut yang kedua adalah kamera 12 megapiksel dengan depan belakang, ditambah kamera ultrawide di belakangnya tuh, terus depan belakangnya dua-duanya udah bisa 4K. Udah sempurna banget menurut saya sih buat kebutuhan saya pribadi yang nggak punya kamera mirrorless ataupun DSLR buat bikin video sinematik jalan-jalan. Selain emang nggak punya, kayaknya emang apa ya, kayaknya emang kurang efektif aja kalau vlog jalan-jalan tuh menggunakan kamera mirrorless atau DSLR. Apalagi mayoritas vlog jalan-jalan saya adalah pendakian gunung ya, kecuali saya punya kameramen pribadi. Jadi intinya tuh untuk kebutuhan vlog traveling saya dengan satu action cam dan kamera iPhone tuh saya rasa udah cukup. Selanjutnya poin ketiga adalah feel menggenggam si iPhone 11 ini nih. Bentuknya dia lebih kecil dari iPhone 17. Lebih kecil dari iPhone 17 tapi punya layar yang lebih lebar. Ini sih menurut saya big deal ya. Jadi buat saya agak terganggu sebenarnya dengan ukuran si 7 Plus, baik ketika dipegang ataupun dikantongin. Begitu pindah ke 11 langsung ngerasa oke, nggak apa-apa gede, udah sesuai lah sama ukuran layarnya. Jadi seolah nggak ngerasa sia-sia aja gitu buka jari lebar-lebar pas megang. Untuk poin keempat adalah speaker. Jadi gini, pada saat pertama kali saya dengar speakernya, saya nggak nyangka kalau suaranya tuh bisa kayak gitu ya. Kayak gitu gimana? Menurut kuping saya sih speakernya terdengar lebih jernih dan lebar ya. Norak sih ya. Jadi gini, saya nggak kebayang speakernya bakal dapat upgrade. Jadi buat saya tuh yang hobi bikin musik itu udah nggak inget kapan terakhir dengerin musik tuh pakai speaker dari HP. Seringnya tuh ya pakai apa ya, earphone, speaker monitor, ya minim-minimnya speaker multimedia lah. Jadi mindset saya tuh udah terlanjur berpikir tuh kalau ada iPhone baru tuh ya paling kamera, prosesor, LCD juga ya nggak gimana-gimana upgrade-nya, walaupun Android udah pakai layar Super Saiyan AMOLED bla 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 ya kan dengan refresh rate 120 Hz, sementara iPhone masih nongkrong aja di 60. Terus ya baru di seri 13 ada LCD refresh rate 120, itu pun di seri Pro dan Pro Max. Lalu desain paling yang ganti ya, main warna, terus RAM. Apa itu RAM? Ya itulah Apple. Saran saya buat kalian yang mau ganti ke iPhone 11 atau berapapun itu, atau baru mau pakai iPhone ya walaupun itu uang kalian ya, pilihlah berdasarkan kebutuhan. Jadi kenali alat yang ingin kalian gunakan. Jika udah kenal gitu, tanyakan ke diri kalian fitur apa aja yang emang kalian butuhin, lalu sesuaikan sama kondisi keuangan. Kenapa nggak sesuaikan keuangan dulu baru pilih HP-nya? Oke, menurut saya ketika kalian tahu tujuan, kalian akan dapat menemukan jalannya. Itu menurut saya lebih baik daripada kalian pasrah sementara kalian butuh fitur-fitur yang mendukung pekerjaan kalian. Mending mana dengan bersabar dan usaha lalu dapat alat yang memudahkan pekerjaan kalian, atau pakai teknologi kentang hasil pasrah. Prinsipnya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan. Itulah kenapa saya menomorduakan budget. Tapi tolong ini hanya untuk para profesional. Buat kalian yang belum siap menikmati proses, mending nomor 1 itu disesuaikan dengan kondisi keuangan kalian masing-masing. Kalau gitu kenapa saya nggak sabar dan usaha lagi buat ambil iPhone 13 Pro atau Max? Itu balik lagi kebutuhan. Saya merasa fitur-fitur di iPhone 11 itu udah sangat cukup buat keperluan saya bikin konten-konten YouTube. Lagi pula daripada harus nabung lagi kan buat di mirrorless,
saya nggak butuh juga sebenarnya. Dan yang terakhir menurut saya iPhone 11 ini nih, yang tadi saya belum sebutin poin-poinnya. Yang ini mendekati akhir video. Oke. Dan yang terakhir menurut saya iPhone 11 adalah iPhone yang paling aman jika Anda adalah pengguna iPhone budget minimal dengan harapan spesifikasi maksimal. Masih bingung ya? Jadi gini, biasanya pengguna tipe basian begini lebih toleransi sama iPhone generasi X-Inter. Saya juga termasuk. Jadi kenapa aman? Seperti kita ketahui, pemerintah kita udah memberlakukan blokir IMEI untuk HP-HP yang dibeli tidak melalui bea cukai. iPhone 11 adalah iPhone yang rilis pada tahun 2019, yaitu setahun sebelum diberlakukannya aturan blokir IMEI. Secara teknis, walaupun tidak akurat 100%, iPhone 11 ini udah banyak didatangkan masuk ke Indonesia sebelum pertengahan 2020. Akan menjadi iPhone yang mendapatkan akan mendapat pengampunan lah terkait IMEI. Percaya nggak percaya, tapi emang faktanya iPhone saya terdaftar setelah dicek IMEI di situs Kemenperin. Oke, sebelum saya tutup videonya, penilaian saya tentang iPhone ini dengan kondisi yang saya terima dari sebulan yang lalu, mungkin lebih. Saya belum mengalami kekecewaan terkait performanya, dan semoga saja aman ke depannya. Dan saya doakan buat kalian yang menonton video ini agar dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya agar bisa mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Amin. Terima kasih udah menonton. Like jika kalian suka sama videonya, subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, silahkan tulis di komentar jika ada saran atau koreksi. Ketemu lagi video selanjutnya. Saya Untung Nugroho, pamit. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that?